Para saudari dan saudara yang terkasih, pada masa sekarang di banyak tempat ada kebiasaan untuk secara istimewa merayakan misa pada hari Jumat pertama, mengenangkan hari Jumat Suci ketika Tuhan Yesus Kristus menderita wafat untuk kita semua. Sebenarnya sebelumnya Yesus sudah banyak menderita karena berbagai macam perjalanan ziarah sebagai utusan Bapa. Serupa dengan itu, Inigo dari Loyola pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Semula dia sangat dekat dengan gereja Katolik. Kemudian dia tergoda untuk mencari kenikmatan dan kesusilaan yang sebenarnya jauh dari panggilan Tuhan. Dia ingin sekali jadi pemuka dalam negaranya. Dia ingin terkenal, dicintai, disenangi banyak orang. Sedemikian sehingga akhirnya dia terlibat dalam perang antara negaranya dengan Perancis yang bekerja sama dengan negara Saverius. Akhirnya dia terpukul keras ketika menderita berat, tertembak, dan luka parah dengan kakinya. Dampaknya adalah dia harus mengundurkan diri dari kehausan menjadi perkasa dan perwira, dan lama dia harus belajar berbaring, lemah, dan yang dia lakukan adalah mempelajari beberapa leluhur yang akhirnya menyebabkan ia tidak hanya belajar dari orang seperti Dominikus dan Fransiskus, melainkan berkehausan untuk mencari cermin hidup ke Yerusalem dari sang cermin besar, ialah Yesus Kristus, sebagaimana kelak akan dilukiskan dalam Lumen Gentium. Ignatius belajar dengan banyak merenung, mencari Tuhan menghendaki apa. Dia ingin mengabdi, dan ia belajar mengabdi Tuhan Yesus bareng dengan Maria yang didengarnya dari Yesus mengatakan kepada dirinya melalui Maria, "Itu anakmu, itu ibumu." Pokok yang menarik dia adalah hati yang mencintainya. Yesus sang sahabat yang mengasihinya. Maka dalam perjalanan semakin dekat dengan Yesus melalui Yerusalem dan melalui berbagai macam latihan rohani, sesudah balik ke tanah air,
Ia belajar latihan-latihan rohani, meditasi, kontemplasi. Namun ia juga belajar mengenali Tuhan Yesus melalui Alkitab. Selain itu, dia belajar dengan teman-teman yang beriman pada Yesus, berkomunikasi, dan komunitas itu semakin dekat bersahabat bersama dengan Yesus. Dalam pendalaman hidup, dia menemukan discernment, mencoba menemukan apa jalan yang dipilihkan Tuhan bagi dia. Rupanya dia merasa terpanggil membangun persahabatan para sahabat Yesus, Sosi Yesus. Untuk apa? Untuk melayani gereja, di mana di bawah Sri Paus. Oleh sebab itu, mereka bersama mau mengabdi sebagai utusan, bahkan kalau perlu mempersembahkan diri bersama dengan Sang tersalib. Harapannya adalah dapat bersatu, dibangkitkan bersama Yesus dalam hidup baru. Marilah para saudari ikut menyerahkan diri pada hidup baru karena iman kepada Yesus, seperti Santo Ignatius dari Loyola. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.